Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Alvin Dava Mubarok dan rekan-rekan saya yaitu Abdal Mahdi, Asbi Rizkulo, Ilham Ramadan, Rivaldo Giri Saksono, Rian Ramos Ferdinand, dan Robinsar Simbolon. Di sini saya ingin membawakan atau memaparkan tema yaitu kursi pelontar pilot dan kapsul parasut penumpang. Untuk penjelasannya, apa itu kursi pelontar pilot? Kursi lontar adalah sebuah perlengkapan dalam kokpit pesawat terbang. Umumnya digunakan dalam pesawat tempur sebagai wahana penyelamat bagi penerbang ketika pesawat terbang atau pesawat tempur mengalami kerusakan, baik teknis atau terkena tembakan maupun rudal lawan. Dan di sini seorang ilmuwan asal Ukraina, Vladimir Tatarenko, diketahui telah menemukan sebuah sistem penyelamatan saat terjadi kecelakaan pesawat dengan nama kapsul penyelamatan penumpang. Kapsul penyelamatnya menunjukkan desain pesawat dengan kabin yang dapat dilepas dalam situasi darurat. Saat terjadi kecelakaan, entah ketika lepas landas, mendarat, atau selamat penerbang, kabin akan terlepas dari pesawat dan mendarat dengan aman di tanah atau air. Sejarah kursi pelontar pilot atau ejection seat merupakan evolusi dari capaian-capaian dalam upaya membuat sistem keselamatan pilot tempur yang telah dirintis sejak Perang Dunia I. Everard Richard Calthorpe, ilmuwan asal Inggris, yang memulainya, ia membuat sistem penyelamat pilot dengan satu aspek terpentingnya adalah parasut yang mesti terkembang saat pilot sudah keluar dari pesawat. Parasut itu sendiri diciptakan dan dipatenkan Calthorpe pada 1913. Pada 22 September 1916, Calthorpe menciptakan dan mematenkan kursi lontar untuk pesawat. Alat ini menggunakan sistem udara bertekanan untuk melontarkan si pilot. Alat ini juga kelanjutan dari pengembangan parasut yang ia ciptakan sebelumnya, di mana udara tertekan itu melontarkan pilot dari kokpit ke jarak yang aman dari pesawat, lalu langsung membuka parasutnya. Tentu sistem ciptaan Calthorpe masih memiliki banyak kelemahan lantaran pilot harus lebih dulu menekan tuas untuk mengaktifkan pelontarnya. Sistem penyelamat buatannya pun berada dengan kursi lontar di era modern karena sistem yang dibuat Calthorpe hanya melontarkan si pilot tanpa kursinya. Maka sebutan lengkap ciptaannya bukan ejection seat, melainkan compressed air parachute extraction system. Sistem penyelamat yang melontarkan pilot bersama kursinya baru dikembangkan penemu asal Rumania Anastase Dragomir. Penggunanya hampir sama, dengan menarik tuas agar si pilot terlontar bersama kursinya dengan mekanisme udara bertekanan. Di Perang Dunia Kedua, Jerman mengembangkan sistem yang dilahirkan Calthorpe. Itu seolah mengulang cerita parasut Guardian Angel yang kemudian lebih marak digunakan pasukan lintas udara Linux Jerman ketimbang Inggris. Jerman menjadi negeri pertama yang melakukan operasi militer menggunakan Linux. Sejarah kapsul. Kapsul Vostok. Vostok adalah kapsul ruang angkasa berawak pertama Uni Soviet. Penerbangan luar angkasa manusia pertama adalah Vostok 1, diselesaikan pada 12 April 1961 oleh kosmonot Yuri Gagarin. Kapsul ini awalnya dirancang untuk digunakan baik sebagai platform kamera untuk program satelit mata-mata pertama Uni Soviet, Zenit, dan sebagai pesawat ruang program satelit angkasa berawak. Ini menggunakan dual design sangat penting dalam memperoleh Partai Komunis. Dukungan untuk program tersebut, rancangan tersebut menggunakan modul spherical reentry dengan modul biconic descent berisi pendorong kontrol sikap, bahan habis pakai di orbit, dan roket retro untuk terminasi orbit. Desain dasar tetap digunakan selama sekitar 40 tahun secara bertahap diadaptasi untuk berbagai satelit
tanpa awak lainnya. Kapsul Mercury. Perancang utama pesawat ruang angkasa Mercury adalah Maxim Paget yang memulai penelitian untuk penerbangan luar angkasa manusia pada masa NASA. Panjangnya 10,8 kaki atau 3,3 meter dan lebar 6 kaki atau 1,8 meter dengan ditambahkannya sistem pelarian peluncuran panjang keseluruhannya adalah 25,9 kaki atau 7,9 meter dengan volume layak huni 100 kaki kubik atau 2,8 meter kubik. Kapsul itu hanya cukup besar untuk satu anggota awak. Di dalamnya ada 120 kontrol, 55 saklar listrik, 30 stick ring, dan 35 tuas mekanis. Pesawat ruang angkasa terberat Mercury Atlas 9 berbobot 3.000 pound atau 1.400 kg dengan muatan penuh. Kulit luarnya terbuat dari Rene 41 paduan nikel yang mampu menahan suhu tinggi. Angkasa Voskhod lengkap memiliki berat 5.682 kg. Next. Kapsul Gemini. Sistem peluncuran darurat peluncuran Gemini tidak menggunakan menara pelarian yang didukung oleh roket berbahan bakar padat, melainkan menggunakan kursi lontar bergaya pesawat. Menara itu berat dan rumit dan para insinyur NASA beralasan bahwa mereka dapat menghilangkannya karena propelan hipergolik. Titan II akan langsung terbakar saat bersentuhan. Ledakan pendorong Titan II memiliki efek ledakan dan nyala api yang lebih kecil daripada Atlas dan Saturnus berbahan bakar cryogenic. Kursi lontar cukup untuk memisahkan astronot dari kendaraan peluncur yang tidak berfungsi di ketinggian yang lebih tinggi di mana kursi lontar tidak dapat digunakan. Para astronot akan kembali ke bumi di dalam pesawat ruang angkasa yang akan terpisah dari kendaraan peluncur. Kapsul Apollo. Pesawat luar angkasa Apollo pertama kali dibuat pada tahun 1960 sebagai pesawat 3 orang untuk mengikuti proyek Mercury. Dengan misi terbuka, ini bisa digunakan untuk mengangkut astronot ke stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi, atau untuk penerbangan di sekitar atau mengorbit bulan, dan mungkin mendarat di atasnya. NASA meminta desain studi kelayakan dari beberapa perusahaan pada 1960 dan 1961, sementara Faget dan Vesta Group mengerjakan desain mereka sendiri menggunakan kapsul berbentuk kerucut atau benda tumpul. Modul perintah yang didukung oleh modul layanan berbentuk silinder yang menyediakan tenaga listrik dan tenaga penggerak. NASA meninjau desain pendatang pada Mei 1961, tetapi ketika Presiden John F. Kennedy mengusulkan upaya nasional untuk mendaratkan manusia di bulan selama 1960-an, NASA memutuskan untuk menolak studi kelayakan dan melanjutkan paket yang berfokus pada misi pendaratan di bulan. Kontrak untuk membangun Apollo diberikan pada North American Aviation. Kapsul Soyuz. Pada tahun 1963, Korolev pertama kali mengusulkan pesawat ruang angkasa Soyuz 3 orang untuk menggunakan dalam perakitan orbit bumi untuk misi eksplorasi bulan. Dia ditekan oleh Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev untuk menunda pengembangan Soyuz untuk bekerja di Voskhod, dan kemudian diizinkan untuk mengembangkan Soyuz untuk stasiun luar angkasa dan misi eksplorasi bulan. Dia menggunakan kapsul masuk kembali berbentuk lonceng yang ringan dan ringan dengan modul awak orbital yang terpasang di hidungnya berisi sebagian besar ruang misi. Modul lainnya akan menggunakan 2 panel sel surya listrik untuk pembangkit listrik dan berisi mesin sistem propulsi. Model 7K Oke dirancang untuk orbit bumi menggunakan modul masuk kembali 2.810 kg berukuran diameter 2,17 meter atau 7,1 kaki dengan panjang 2,24 meter atau 7,3 kaki dengan volume interior 4 meter kubik. Modul orbital bola seberat 1.100 kg berukuran diameter 2,25 meter dengan panjang 3,45 meter dengan docking dengan volume interior 5.000 meter kubik. Massa total pesawat ruang angkasa adalah 6.560 kg. Terima kasih untuk pemaparan dari Ilham Ramadan yang menjelaskan tentang sejarah dan juga Alvin yang sudah menjelaskan gambaran umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja kursi pelontar atau
ejection seat dan kapsul parasut penumpang atau parasut kapsul. Untuk kursi pelontar sendiri, cara kerjanya adalah ketika tuas di pesawat ditarik, maka otomatis kaca pesawat akan langsung membuka dan juga itu akan langsung melontarkan si kursi pesawatnya tersebut dengan bantuan roket. 5 detik setelah kursi terlontar, maka parasut akan segera terbuka. Setelah parasut terbuka, si pilot itu bisa langsung melepaskan kursi dari pilotnya agar pilot bisa mendarat dengan selamat dan menggunakan parasut. Untuk cara kerja parasut pelontar, seperti itu mekanismenya. Lalu yang kedua ada, gimana sih cara kerja kapsul parasut penumpang atau parasut kapsul? Untuk kapsul parasut penumpang itu sendiri, dia terintegrasi di roket pesawat di SpaceX untuk contohnya yang saya gunakan. Nah, untuk cara kerjanya, pertama, si kapsul parasut itu terlepas dari roket untuk turun ke bumi, lalu dari kapsul tersebut akan keluar parasut untuk menyelamatkan si pilot dari roket tersebut. Nah, setelah sampai di bumi atau sampai di tanah, si parasut tersebut dapat melepas sendiri dari kapsulnya. Nah, untuk kapsul parasut ini sendiri ada juga pengembangan untuk pesawat komersial, tapi itu masih dalam rencana pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kursi pelontar. Hampir semua pesawat tempur dilengkapi dengan kursi pelontar. Sistem kursi pelontar ini memungkinkan pilot dan kru untuk melarikan diri dari situasi di mana pesawat tidak dapat dikendalikan atau akan jatuh. Misalnya, seperti kursi pelontar pada ISS-2 yang dipasangkan pada pesawat tempur F-15 Eagle. Pada kursi tersebut dilengkapi dengan barometer yang akan mengukur kondisi ketinggian dan kecepatan pesawat. Pada saat ingin melontarkan kursi akan ada 3 mode operasi yang akan dipilih pilot, yaitu yang pertama, mode 1, kecepatan rendah di bawah lebih kecil dari 250 knot atau lebih kecil dari 288 mph dengan ketinggian lebih kurang dari 15.000 kaki. Yang mode kedua, kecepatan sedang antara 250 sampai 650 knot atau 288 sampai 748 mph dengan ketinggian kurang dari 15.000 kaki. Dan yang mode ketiga, kecepatan tinggi antara 250 sampai 650 knot atau 288 sampai 748 mph dengan ketinggian lebih dari 15.000 kaki. Nah, pada mode 1, dalam mode ini parasut utama segera digunakan setelah kursi terlontar dari pesawat. Parasut pilot atau parasut kecil berdiameter kurang dari 1 meter yang dirancang untuk menstabilkan tempat duduk saat turun tidak digunakan. Pada mode 2, dalam parasut pilot segera digunakan setelah kursi terlontar dari pesawat. Pesawat utama akan digunakan setelah 0,8 hingga 1 detik kemudian. Dan mode 3, parasut pilot segera digunakan setelah kursi terlontar dari pesawat. Sistem akan terus mengukur kondisi atau ketinggian dan kecepatan, dan menunda parasut pilot digunakan sampai kondisi atau ketinggian dan kecepatan berada seperti mode 2 tercapai. Parasut utama kemudian digunakan dengan cara yang sama, yaitu setelah 0,8 hingga 1 detik kemudian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem keselamatan kapsul atau bisa dibilang launch escape system. Sistem keselamatan para awak astronot pada kapsul ruang angkasa yang digunakan untuk memisahkan kapsul dari roket dalam kasus pembatalan peluncuran darurat. Nah, launch and escape system ini biasanya dikendalikan oleh kombinasi deteksi kegagalan roket otomatis dan aktivasi manual untuk penggunaan awak. Sistem ini dapat digunakan saat kendaraan peluncur masih di landasan peluncuran atau selama penerbangan roket. Sistem seperti ini biasanya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, roket yang dipasang di atas kapsul pada menara yang memberikan jarak yang aman dari api roket. Nah, di kapsul awak juga terdapat parasut untuk pendaratan yang aman. Menara dan roket akan terpisah dari kapsul awak dalam penerbangan normal pada titik
di mana ia tidak lagi diperlukan atau tidak dapat digunakan secara efektif untuk membatalkan penerbangan. Sistem ini telah digunakan pada kapsul Mercury, Apollo, Soyuz, dan kapsul Shenzhou. Nah, yang di gambar sebelah kanan ini ada kapsul Vostok. Pada kapsul ini awak duduk di kursi lontar seperti yang digunakan pada pesawat militer, sehingga anggota kru dapat kembali ke bumi dengan parasut yang terdapat pada kursi pelontar. Sistem seperti ini hanya efektif dalam kisaran ketinggian dan kecepatan yang terbatas. Sistem ini telah digunakan pada kapsul Vostok dan kapsul Gemini. Next. Nah, berikut cara kerja pada bagian-bagian pada kapsul Soyuz. Pada kapsul Soyuz terdapat 3 bagian, yaitu orbital modul, descent modul, dan instrumental modul. Pada orbital modul ini dirancang hanya untuk digunakan ketika astronot dan kapsul Soyuz berada di dalam orbit bumi. Dan pada descent modul dirancang untuk tempat para astronot saat memasuki atmosfer bumi. Dan instrumental modul dirancang untuk tempat penyimpanan alat komunikasi, avionik, dan juga peralatan kontrol. Bagian kapsul yang akan sampai di permukaan bumi hanya descent modul. Sedangkan orbital modul dan instrumen modul akan terbakar di lapisan atmosfer bumi. Descent modul dilengkapi dengan perisai panas ablatif yang akan melindungi para astronot dari panas gesekan atmosfer. Perisai ablatif ini memiliki kemampuan melepaskan energi panas yang terjadi pada badan kapsul akibat gesekan dengan lapisan atmosfer bumi. Selain melindungi astronot dari panas gesekan atmosfer, descent modul juga bisa menyesuaikan kecepatan untuk mengurangi pengaruh gesekan pada lapisan atmosfer dan juga dapat melindungi para astronot dari benturan permukaan bumi. Ketika descent modul berada pada ketinggian di atas 8,5 km di atas permukaan tanah, parasut kecil akan dikerahkan untuk menarik parasut utama. Dan setelah itu parasut utama bekerja. Sekian, saya telah menjelaskan tentang teori kapsul. Kapsul obat. Yang ini lu Bin, Iya, makanya. gue kagak tahu ini. Berikut. Jangan dulu deh anjing. Berikut ini merupakan inovasi kapsul parasut yang dikemukakan oleh seorang engineer berasal dari Ukraina bernama Vladimir Tatarenko, di mana rancangan parasut pesawat tersebut dikembangkan untuk pesawat komersial. Dalam rancangannya tersebut, pesawat memiliki kapsul yang terdapat di dalam badan pesawat. Kapsul ini dapat dikeluarkan dalam hitungan detik dan mengevakuasi penumpang jika ada indikasi kecelakaan udara. Buntut pesawat akan terbuka. Kemudian muncul sebuah pelontar dan menembakkan parasut keluar dari pesawat dan menarik seluruh kompartemen atau bagian penumpang sehingga terlepas dari badan pesawat. Dengan demikian, penumpang berada di dalam kapsul tersebut dan melayang menggunakan parasut. Akan tetapi, rancangan tersebut masih belum dibuat karena masih memiliki kelemahan di mana rancangan tersebut hanya dapat digunakan dengan pesawat yang memiliki pintu belakang seperti beberapa pesawat Antonov Ukraina. Sedangkan pesawat lain akan membutuhkan renovasi besar-besaran pada bagian ekornya untuk membandingkan sistem parasut pesawat. Selain itu, dikatakan Tatarenko,
Pesawat juga harus mengurangi kapasitas kursi yang bisa menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat komersil sebesar 15%. Namun menurutnya kenaikan harga tiket bukanlah masalah. Jadi begitu mengenai ide dari Tata Renko tentang bagaimana cara agar semua penumpang dalam pesawat komersial dapat turun dengan selamat. Terima kasih. Ya, baiklah, saya akan membacakan contoh kasus yang telah terjadi pada kursi pelontar dan juga parasut. Contoh kasus yang pertama yang sebelah kiri itu ada terjadi di Rusia. Terjadi pada tanggal hari Selasa, tanggal 30 bulan Maret 2021. Insiden tersebut menimpa penerbang jet berjenis Tu-22M3 yang sedang dalam misi latihan. Insiden ini terjadi tepat saat pengecekan sebelum terbang. Ketiga pilot tersebut terlontar ke udara tanpa sempat mengembangkan parasut mereka. Tidak ada cukup ketinggian bagi mereka untuk mengembangkan parasut. Ketiganya meninggal dunia karena mengalami cedera parah. Baik, salah satu korban meninggal dunia itu adalah Kolonel Vadim, komandan pasukan pengembang udara Rusia yang berbasis di Chaikovka, dekat Kaluga. Aktifnya kursi pelontar pesawat jet saat sedang pre-flight check sangatlah jarang terjadi. Beberapa ahli berspekulasi bahwa insiden itu bisa saja terjadi karena malfungsi sistem kelistrikan atau bahkan human error alias faktor manusia. Contoh kasus kedua, yaitu adalah penyelamatan diri dua pilot pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di Jogja. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Kecelakaan terjadi pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat pada saat melakukan pendaratan di ujung barat landasan Pacu Runway 09 Lanut Adi Sucipto. Pilot dan siswa berhasil keluar dari pesawat dengan selamat. Untuk diketahui, pesawat latih KT-1B Wongbe ini merupakan buatan Korea Selatan oleh Korea Aerospace Industry. Pesawat bermesin turboprop tersebut mempunyai kemampuan manuver dan akrobatik yang baik sehingga cocok untuk dijadikan sarana latihan bagi calon pilot militer. Baik, contoh kasus yang ketiga akan dibacakan oleh Rian Ferdinand. Ya, contoh kasus yang ketiga. Oke, ya baik. Yang nomor 3 ada contoh kasus dari Crew Dragon gagal dalam tes baru-baru ini oleh JFOS 9 Mei 2019. Uji parasut untuk pesawat luar angkasa Crew Dragon SpaceX tidak berjalan sesuai rencana bulan lalu. NASA dan SpaceX mengonfirmasi 8 Mei. Selama sidang Komite Luar Angkasa House Science Committee tentang rencana eksplorasi NASA, menanyai pejabat agensi tentang pengujian parasut untuk kendaraan awak komersial, menyoroti pengujian spesifik yang sebelumnya dirahasiakan pada bulan April. Gerd Steinmeier mengatakan penyebab kegagalan tersebut belum diketahui. Kami masih belum memahami apakah itu konfigurasi pengaturan uji yang keluar dari pesawat itu, apakah ada sesuatu yang terkait dengan pengemasan parasut, ringing, dan semua itu katanya. Dia mencatat bahwa parasut telah menginstrumentasikan garis untuk mengukur ban yang akan memberikan data penting untuk penyelidikan tersebut. Dia menegaskan bahwa kegagalan tersebut bagian dari keseluruhan proses pengujian yang akan meningkatkan desain akhir dari desain parasut. Kami merancang dan memahami apakah ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, apakah itu sesuatu bernuansa pengujian. Ya,